Selamat pagi anak-anak semuanya. Apakah kalian sudah siap belajar hari ini? Hari ini kita masih melanjutkan belajar, masih di tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Anak-anak, pada hari ini kita akan masuk pada subtema 2, hewan di sekitarku. Anak-anak, jangan lupa berdoa untuk mengawali pembelajaran pada hari ini ya. Hari ini kita akan masuk pada pembelajaran ke-1 sampai pembelajaran ke-3. Sekarang kamu boleh membuka buku paket kamu halaman 48 sampai halaman 72. Hewan merupakan benda hidup. Hewan hidup disebut juga makhluk hidup. Ada banyak jenis hewan di sekitar kita. Ada hewan peliharaan dan ada hewan liar. Tempat tinggalnya berbeda-beda, ukuran badannya pun berbeda-beda, cara bergeraknya pun berbeda-beda. Hewan termasuk makhluk hidup ciptaan Tuhan. Hewan peliharaan harus dirawat dan disayangi. Anak-anak, makhluk hidup ada 3 jenis, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Hewan, ada hewan peliharaan, ada juga hewan liar. Ada hewan yang jinak, ada hewan buas, ya. Namun, hewan-hewan ini atau binatang-binatang ini tempat tinggalnya pun berbeda-beda. Jenis ukuran badannya pun berbeda-beda dan cara bergeraknya berbeda-beda juga, ya. Namun, semua hewan adalah makhluk hidup karena hewan membutuhkan makanan, bernafas atau bernyawa, berubah bentuk, bisa berpindah tempat, bisa bergerak, dan lain sebagainya. Hewan adalah ciptaan Tuhan. Kita harus mengasihi dan menyayangi dan memelihara hewan dengan baik. Anak-anak perhatikan gambar ini. Hewan peliharaan Benny. Kucing merupakan hewan yang ada di sekitar kita. Ada kucing yang berkeliaran di luar rumah. Ada kucing yang dipelihara di dalam rumah. Benny memiliki kucing peliharaan. Benny sangat menyayangi kucing tersebut. Benny selalu merawat kucingnya. Setiap hari Benny memberi makan dan minum. Benny juga membersihkan badan dan kukunya. Kucing Benny bersih dan sehat. Benny senang bermain bersamanya. Hewan peliharaan harus dirawat dengan baik. Anak-anak, ini adalah cerita tentang hewan peliharaan Benny. Benny memiliki hewan peliharaan yaitu kucing. Ya. Kucing ada yang berkeliaran atau kucing liar, ada juga kucing yang dipelihara di dalam rumah. Kalau kucing yang berkeliaran berarti tinggalnya di luar rumah. Sedangkan kalau kucing peliharaan bisa ada di dalam rumah atau bisa bersama-sama dengan pemiliknya di dalam rumah, ya. Kucing memiliki banyak jenis. Ada kucing yang bulunya tebal, ada yang kucing bulunya sedikit, ya. Ada kucing yang gemuk, ada kucing yang kurus. Itu tergantung makanannya, perawatannya juga. Nah, Benny dia memelihara kucing. Dia juga merawat kucingnya. Anak-anak perhatikan ini. Di sini ada kandang kucing ya. Kandang kucing peliharaan Benny. Benny memberikan tulisan pemberitahuan di sebelah kandang kucingnya. Perhatikan tulisan tersebut. Benny ingin memberitahukan kepada yang lain agar tidak memberi makan kucing sembarangan. Benny memberi makan kucingnya dengan teratur. Makanan yang diberikan untuk kucing tidak sembarangan. Hanya Benny yang boleh memberi makan pada kucingnya. Semua anggota keluarga mengikuti saran Benny. Sekarang perhatikan gambar berikut. Anak-anak, di samping kandang kucingnya Benny ada tulisan pemberitahuan. Ya, anak-anak bisa baca sendiri. Artinya bahwa memberitahukan kepada semua orang bahwa
Jangan sembarangan memberikan makan kucingnya Benny. Ya, hanya Benny yang boleh memberi makan kucingnya, tidak boleh orang lain. Nah, saran Benny ya atau kalimat pemberitahuan Benny diikuti oleh semua anggota keluarga. Perhatikan juga gambar di bawahnya. Di sana ada kalimat pemberitahuan. Dilarang membawa hewan peliharaan. Nah, di sana ada satu gambar hewan peliharaan yaitu anjing. Dan di gambar itu tengahnya dicoret. Artinya bahwa dilarang membawa anjing peliharaan. Ya. Kamu bisa melihat di tempat-tempat umum gambar-gambar yang seperti ini. Nah, artinya bahwa di sana ya, dilarang membawa hewan peliharaan. Bisa kucing, bisa anjing, bisa ayam, dan lain sebagainya. Apa pemberitahuan yang ingin disampaikan melalui gambar tersebut? Jelaskan. Pada gambar yang tadi ya dilarang membawa hewan peliharaan, artinya bahwa di gambar tersebut adalah gambar anjing, seekor anjing. Berarti artinya dilarang membawa anjing peliharaan ya. Tuliskan ungkapan pemberitahuan berdasarkan gambar di samping. Perhatikan gambarnya. Sekarang kita mau menulis kalimat pemberitahuannya. Kalimat pemberitahuannya adalah dilarang membawa hewan peliharaan atau dilarang membawa kucing peliharaan. Artinya bahwa ya, di tempat itu dilarang membawa kucing. Kegiatan memelihara hewan peliharaan merupakan kegiatan yang menyenangkan. Kita harus mengetahui cara merawat hewan peliharaan. Hewan peliharaan harus dirawat agar dapat tumbuh dan sehat. Anak-anak, apakah kamu juga memiliki hewan peliharaan di rumah? Apa nama hewan yang kamu pelihara? Ya, di antara kalian semua ada yang pelihara hewan di rumah, ada juga yang tidak ya. Jika kamu memelihara hewan, hewan apa yang kamu pelihara? Ya, tuliskan 4 aturan merawat hewan peliharaan yang kamu ketahui. Nah, ada ya aturan untuk merawat hewan ya. Ya, misalnya hewan harus diberi makan. Ya. Hewan peliharaan juga butuh minum, berarti hewan harus diberi minum. Hewan juga atau hewan peliharaan membutuhkan mandi ya. Berarti supaya badan hewannya atau badan kucing peliharaan kita sehat dan mereka perlu mandi. Dan hewan peliharaan kita juga membutuhkan namanya kandang atau tempat. Ya, berarti itu adalah contoh 4 aturan merawat hewan peliharaan. Ceritakan cara merawat hewan yang kamu ketahui. Nah, bagaimana cara merawat hewan yang kamu ketahui? Ya, kamu menceritakan hewan yang kamu pelihara ya. Perhatikan buku paket kamu halaman 53, amati kegiatan memelihara hewan di bawah ini. Tuliskan informasi penting apabila ingin merawat hewan tersebut. Carilah informasi dengan cara bertanya kepada teman atau gurumu. Ketika kamu ingin memelihara ikan di akuarium, maka cari informasi bagaimana cara merawat ikan tersebut. Nah, tuliskan di sebelah gambarnya. Kemudian, jika kamu ingin memelihara burung, maka kamu harus mencari tahu bagaimana cara memelihara burung. Demikian dengan cara memelihara kelinci ya. Kamu harus tahu sebelumnya bagaimana cara memelihara hewan yang ingin kamu pelihara supaya hewannya tetap sehat. Perhatikan gambar berikut ini.
Hewan memiliki cara bergerak yang berbeda-beda. Lakukan permainan tebak gerak secara berkelompok. Ciptakan sendiri gerakan menirukan hewan. Kemudian, mintalah temanmu untuk menebak hewan yang kamu maksud. Sekarang, cobalah menirukan gerak kelinci seperti contoh berikut ya. Nah, gerak kelinci. Perhatikan ya, gerakan pertama menirukan posisi berdiri kelinci. Kedua tangan diletakkan di samping telinga, kaki berdiri ditekuk. Kemudian gerakan kedua menirukan gerak kelinci melompat. Kedua tangan diletakkan di samping telinga, kaki sedikit ditekuk, lalu lompat ke kanan satu langkah, lalu lompat ke kiri satu langkah. Gerakan ketiga menirukan gerakan kepala kelinci. Kedua tangan diletakkan di samping telinga, kaki sedikit ditekuk, kepala menengok ke kiri satu kali, kepala menengok ke kanan satu kali. Kemudian gerakan keempat menirukan gerakan badan kelinci. Kedua tangan diletakkan di samping telinga, kaki sedikit ditekuk, kemudian badan digoyang ke kiri dan ke kanan. Anak-anak, ini adalah gerakan kelinci. Lakukan gerakan sesuai urutan berikut. Nah, sekarang kamu boleh praktek untuk melakukan gerakan ini. Melompat ke kanan. Yang kedua melompat ke kiri. Ketiga lompat ke kanan. Keempat goyang kepala. Ya. Ulangi gerakan dengan urutan sebagai berikut. Lompat ke kanan, lompat ke kiri, lompat ke kanan, badan digoyang. Gunakan aba-aba berikut. Kanan, kiri, kanan, goyang-goyang. Cobalah membuat gerakan sesuai imajinasimu. Nah, kamu bisa praktekkan gerakan ini ya. Tempat tinggal hewan. Udin, Edo, dan Beni sedang membaca buku tentang hewan. Mereka mengamati gambar tempat tinggal hewan. Hewan tinggal di tempat yang berbeda. Ada hewan yang tinggal di darat, contohnya ayam, kelinci, dan kucing. Ada hewan yang tinggal di air, contohnya ikan. Ada pula hewan yang dapat tinggal di air dan di darat, contohnya katak. Namun, Udin merasa bingung menentukan tempat tinggal kera. Menurut Beni, kera tinggal di darat. Namun menurut Edo, kera tinggal di pohon. Bagaimana pendapatmu? Anak-anak, tempat tinggal hewan itu berbeda-beda. Ya, ada yang tinggal di darat, ada juga yang hidupnya di air. Ada juga yang tinggalnya ada dua tempat, bisa hidupnya di air dan bisa juga di darat. Namun menurut kamu, bagaimana dengan kera? Tempat tinggal kera ada di mana? Kata Edo, kera tinggalnya di pohon, sedangkan kata Beni, kera tinggal di darat. Menurutmu bagaimana? Nah, anak-anak, kamu bisa diskusikan ini bersama dengan orang tuamu ya. Nanti bertanya, Mama, Papa, di manakah kera tinggal? Apakah di darat atau di atas pohon? Nah, diskusikan jawaban ini bersama dengan anggota keluargamu ya. Adakah ungkapan pemberitahuan pada gambar tersebut? Ada? Ada. Ada berapa ungkapan pemberitahuan pada gambar tersebut? Nah, perhatikan lagi bacaan pada halaman 57. Kamu hitung ada berapa ungkapan pemberitahuan dan sebutkan ungkapan. Ya, tuliskan ungkapan tersebut. Cobalah menulis ungkapan pemberitahuan agar pengunjung menjaga kebersihan kolam. Bagaimana kalimat pemberitahuan supaya pengunjung yang datang dapat menjaga kebersihan kolam? Nah, sebagai contoh adalah dilarang membuang sampah di dalam kolam atau tidak boleh membuang sampah di dalam kolam.
Ya. Anak-anak, hewan bergerak dengan cara yang berbeda. Ada hewan yang bergerak dengan cara terbang. Terbang menggunakan sayap. Ada hewan yang bergerak dengan cara melompat. Dapatkah kamu menirukan gerak hewan di samping? Coba tirukan gerak hewan bersama temanmu. Anak-anak, bukan hanya tempat tinggal hewan saja yang berbeda-beda, namun cara mereka bergerak pun berbeda-beda. Hewan ada yang bergerak dengan cara terbang, hewan juga ada yang bergerak dengan cara berjalan, bahkan juga ada hewan yang bergerak dengan cara meloncat. Nah, bagaimana dengan katak? Bagaimana cara bergerak katak? Katak bergerak dengan cara meloncat. Ya, perhatikan. Lakukan gerakan meloncat seperti katak. Meloncatlah sampai batas yang ditentukan. Selanjutnya berputarlah untuk berbalik arah. Kembalilah ke tempat semula dengan cara meloncat seperti katak. Nah, caranya adalah yang pertama badan jongkok. Seperti gambar ya. Yang kedua, kedua tangan dan ujung kaki menapak di tanah. Setelah terdengar aba-aba, tolakkan kaki hingga badan terangkat ke atas dan melompatlah. Cara menirukan gerak katak memutar badan sebagai berikut. Badan jongkok, kedua tangan dan ujung kaki menapak di tanah. Yang ketiga, dalam kondisi tersebut putarlah badan. Seperti yang terlihat pada gambar. Anak-anak, kamu bisa melakukan gerakan ini di rumah bersama dengan anggota keluargamu. Ya, perhatikan ya. Untuk melakukan gerakan katak meloncat, harus dilakukan dengan berhati-hati. Ya. Adakah kamu dapat melakukan gerak meloncat seperti katak? Apakah kamu dapat melakukan gerak berputar seperti katak? Berlatihlah jika kamu belum dapat melakukannya. Bersyukurlah jika kamu sudah dapat melakukannya. Rasa syukur dapat dilakukan dengan merawat tubuh. Tubuh yang dirawat akan selalu sehat atau sehat selalu. Pergi ke kebun binatang. Hari Minggu Siti dan keluarga pergi ke kebun binatang. Siti melihat banyak hewan di sana. Ada gajah, rusa, jerapah, dan harimau. Siti ingin memberi makan pada hewan tersebut, tetapi petugas kebun binatang tidak mengizinkannya. Hewan memiliki jadwal makan tertentu. Makanan hewan pun tidak sembarangan. Siti ingin sekali menyentuh tubuh monyet. Namun petugas pun melarangnya. Petugas melarang pengunjung mendekati hewan karena berbahaya. Siti patuh pada aturan yang ada di kebun binatang. Anak-anak, ketika kamu berkunjung ke kebun binatang, kamu harus mengikuti aturan yang ada. Jangan sembarangan memberikan makan hewan dan jangan juga sembarangan menyentuh binatang yang ada di sana. Karena apa? Bisa berbahaya. Perhatikan kembali teks dan gambar sebelumnya. Dapatkah kamu menemukan ungkapan pemberitahuan pada gambar dan pada teks tersebut? Jika iya, coba sebutkan. Pada teks yang tadi berkunjung ke kebun binatang, ya, di sana ada kalimat atau ungkapan pemberitahuan. Yang pertama, buanglah sampah pada tempatnya. Itu adalah kalimat pemberitahuan yang pertama. Memberitahukan pada semua pengunjung bahwa tidak boleh membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian yang kedua, dilarang memberi makanan sembarangan. Jadi diberitahukan kepada semua pengunjung bahwa tidak boleh memberi makan hewan sembarangan. Ya. Jika kamu melihat tulisan tersebut, yang akan kamu lakukan adalah menaati aturan yang ada atau menaati kalimat pemberitahuan tersebut. Petugas kebun binatang melarang untuk mendekati kandang hewan. Yang akan kamu katakan adalah, baik, terima kasih sudah diingatkan. Ya. Perhatikan teks percakapan berikut, perankan sesuai teks bersama teman-temanmu.
karena kita masih belajar di rumah, maka perankanlah sesuai teks bersama dengan anggota keluargamu. Ya, perhatikan. Hai Siti, kamu sedang apa? Hai Udin, aku sedang membersihkan makanan kelinciku. Mengapa makanan kelinci itu kamu bersihkan? Karena ada yang bukan makanan untuk kelinci. Kata petugas kebun binatang, tidak boleh memberi makanan sembarangan terhadap hewan. Oh begitu. Apalagi hal yang biasa kamu lakukan untuk merawat kelinci. Kita juga harus rajin membersihkan tubuh dan kandangnya agar tetap sehat. Kuku kelinci juga harus dipotong secara rutin. Wah, kamu hebat Siti. Kamu sudah tahu cara merawat kelinci. Terima kasih ya Siti. Sama-sama Udin. Perhatikan kembali teks percakapan Udin dan Siti. Tuliskan aturan merawat kelinci yang diceritakan Siti. Tadi ada aturan merawat kelinci ya yang sudah diceritakan oleh Siti. Tuliskan pada buku paket kamu halaman 67. Selanjutnya, perhatikan gambar ini. Petugas kebun binatang membuat banyak papan pemberitahuan. Papan pemberitahuan ditulis dengan baik dan jelas. Papan pemberitahuan dipasang di tempat yang diperlukan. Papan pemberitahuan membantu pengunjung untuk memahami peraturan dan lokasi. Benny berjalan menuju kandang harimau. Benny berjalan sesuai arah yang ditunjukkan pada papan petunjuk. Setelah sampai, Benny melihat kandang harimau berseberangan dengan kandang beruang. Kemudian Benny menghitung jumlah hewan di kandang. Benny juga membandingkan banyaknya hewan tersebut. Cermati gambar berikut ini dengan seksama. Ada kandang beruang, ada harimau, dan ada kandang burung ya. Ada 9 ekor harimau, 13 ekor beruang, dan 40 ekor burung. Hewan yang paling banyak adalah burung. Hewan yang paling sedikit adalah harimau. Banyaknya beruang lebih banyak dari harimau, tetapi lebih sedikit dari burung. Urutan hewan yang paling banyak adalah burung, beruang, dan harimau. Urutan hewan dari yang paling sedikit adalah harimau, beruang, dan burung. Perhatikan gambar di bawah ini. Isilah titik-titik dengan jawaban yang benar. Terlihat di sana ada 3 gambar ya, 35 ekor ulat, 15 ekor kupu-kupu, dan 45 ekor ikan. Ada 35 ekor ulat, 15 ekor kupu-kupu, dan 45 ekor ikan. Hewan yang paling banyak adalah, ayo bilangan yang paling banyak, yaitu ikan. Kenapa ikan? Karena jumlah ikan paling banyak ada 45 ekor ikan. Hewan yang paling sedikit adalah kupu-kupu. Titik-titik lebih banyak dari ulat. Nah, bisa kita isi adalah 45 ekor ikan lebih banyak dari ulat. Dan yang lebih sedikit dari ulat, kupu-kupu lebih sedikit dari ulat ya. Urutan hewan dari yang paling banyak adalah ikan, ulat, dan kupu-kupu. Hewan yang paling sedikit urutannya adalah kupu-kupu, ulat, dan ikan. Anak-anak, latihan nomor 2 dan nomor 3. Nah, perhatikan di buku paket kamu sampai halaman 72, kamu bisa kerjakan sendiri ya. Kerjakan di buku paket kamu. Ya, mulai dari halaman 70, 71, dan 72. Kamu baca dengan teliti dan kamu kerjakan dengan baik. Menulis angka dalam matematika tidak boleh terbalik. Tidak boleh bertukar tempat, karena ketika tukar tempat atau terbalik maka bilangan tersebut bisa salah ya. Perhatikan, baca baik-baik baru kamu kerjakan.
Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu Guru sampaikan kamu mengerti. Dan sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat!